Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Safitri dengan NIM 17060100323 dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis merger dengan mata kuliah akuntansi manajemen dan dosen pembimbingnya Haja Sri Muning. Pertanyaannya, apakah keputusan merger selalu disebabkan karena kegagalan keuangan? Kegagalan bisnis adalah ketidakmampuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam dunia bisnis, sasaran itu berupa penjualan, laba kotor, laba operasi, laba bersih, pendapatan bersih per saham, dividen per saham, nilai pasar saham, nilai perusahaan, dan sebagainya. Kegagalan terus-menerus dapat meruntuhkan organisasi bisnis jika kegagalan itu tidak cepat diatasi. Berbagai macam kegagalan dalam kegiatan bisnis itu ada dua. Yang pertama ada kegagalan ekonomis, adalah ketidakmampuan pendapatan perusahaan untuk menutupi beban-bebannya. Dan yang kedua ada kegagalan keuangan atau financial statement. Kegagalan keuangan ialah ketidakmampuan harta perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Merger tidak selalu disebabkan oleh kegagalan pada keuangan. Merger juga disebut dengan proses penggabungan dua perseroan atau lebih. Suatu perusahaan bisa melakukan merger agar dapat tumbuh lebih cepat, baik ukuran, pasar saham, dan diversifikasi bisnis. Di sini saya akan memberi contoh pada 3 bank syariah BUMN yang mengalami merger. Yang pertama ada Bank BRI Syariah, yang kedua ada Bank BNI Syariah, dan yang ketiga ada Bank Mandiri Syariah. Yang pertama ada BRI Syariah. Dalam kegagalan ekonomi pada tahun 2019 sampai 2015 ini sepertinya tidak mengalami penurunan ya, atau tidak mengalami perubahan yang turun pada laporan keuangannya. Di sini saya mengambil 5 tahun ke belakang. Dan di sini juga saya sudah menyimpulkan jumlah pendapatan, jumlah beban operasional, dan laba bersihnya. Dari yang saya lihat, dari tahun ke tahun, dari 2015 sampai 2019 ini terus meningkat pendapatannya. Jadi pada tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pendapatan menutupi beban-beban yang ada pada perusahaan. Berarti jelas ya, di BRI Syariah ini adanya kenaikan yang signifikan. Jadi tidak ada yang mengalami penurunan atau semua bebannya menutupi, semua bebannya terbayarkan. Kemudian yang kedua ada BNI Syariah. Nah, dalam tabel ini juga saya mengambil 5 tahun ke belakang, dari 2019 sampai dari 2015 sampai 2019. Di sini saya tulis hanya nominalnya saja, tapi ini dalam miliaran rupiah. Dalam jumlah pendapatan dan jumlah beban ini dapat kita lihat ya, itu sangat menutupi, dan laba bersih juga cukup untuk perusahaan. Jadi pada tabel di atas menjelaskan bahwa harta lancar perusahaan sangat mencukupi untuk memenuhi semua kewajiban. Jadi jumlah beban yang ada itu sangat menutupi dari pendapatannya, karena dari tahun ke tahun pendapatannya ini sangat naik, dan tidak ada di sini yang mengalami kemunduran atau kegagalan pada financial statementnya, atau mengalami kemunduran pada kegagalan ekonomisnya. Dan yang terakhir ada Mandiri Syariah. Dalam tabel laporan keuangan pendapatan, beban atau dan laba. Di sini juga saya mengambil sampel dari 5 tahun ke belakang, 2019, 18, 17, 16, dan 15. Tapi mungkin di sini Bank Mandiri Syariah mengalami merger ya, atau mengalami adanya naik turun dari pendapatannya. Di sini dia mengalami merger atau mengalami penurunan pada 2016 dan 2019. Adanya kenaikan di 2017, 2018 sempat naik, dan 2019 tiba-tiba turun. Itu entah kenapa. Dan pada tabel yang saya ambil ini, yang saya ringkas di sini, sepertinya Mandiri Syariah mengalami merger atau mengalami penurunan pada pendapatannya. Jadi
jumlah pendapatan tidak menutupi atau tidak mencukupi beban-beban yang ada pada perusahaan. Bisa kita lihat ya di sini 2019-nya itu sangat turun, itu lumayan turun, dan jumlah bebannya pun lumayan gitu naik. Jadi menurut saya dan menurut kutipan berita yang saya ambil, merger bukan berarti bangkrut, tapi sedang mengalami penurunan dalam perkembangan bisnisnya dan masih berusaha bertahan. Dan seperti yang saya bilang awal tadi, itu tidak semua merger itu mengalami bangkrut, tapi mungkin mereka sedang berkolaborasi atau mengajak kerjasama antar perusahaan biar mereka menjadi satu, menjadi lebih besar lagi, bisa diminati banyak orang, kemudian orang lebih banyak tahu, kemudian laba mereka pun bisa bertambah dengan adanya mereka bekerja sama. Di sini ada 3 bank syariah yang tadi saya sebutkan, ada BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Nah, ketiga bank ini menurut berita yang saya baca, yang saya kutip, 3 bank ini tidak akan runtuh, tapi mereka akan bangkit, mereka akan membuat bank syariah terbesar atau setara dengan bank konvensional. Jadi kan sekarang ini bank syariah mungkin lagi turun-turunnya, atau mereka banyak orang yang tidak mengetahui lebih lanjut tentang bank syariah ini, padahal kan masyarakat Indonesia tuh mayoritas umat Islam, umat Muslim. Nah, harusnya mereka lebih tahu tentang bank syariah ini, dan mungkin bank syariah ini ingin menyaingi atau ingin setara dengan bank konvensional. Jadi menurut saya itu merger bukan berarti bank tersebut mengalami bangkrut, tapi ingin didirikan bank syariah yang lebih besar yang akan menghasilkan laba juga lebih besar. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas pengertiannya. Maaf bila ada salah kata yang saya sebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.